Oh, nggak tahu mas. Belum tahu mas. Nggak tahu, Nggak Mas. tahu. Kurang tahu sih, Mas. Kacang etis. Iya itu maksudnya. Oh, iya, tahu. Kalau biasanya itu kan dipakai buat sebagai bahan apa? Kalau dalam pemulutan itu bahan apa? Kultur jaringan kayak gitu. Ya Mbak, tahu. Buat kolong hijau yang biasanya dijual di supermarket. Terus yang itu biasanya buat sayuran sih. Ercis itu kan kacang-kacangan yang tinggi protein itu. Biasanya kalau ercis itu dipanen kering atau enggak panen hijau. Terkait apakah di lahan ini pernah ditanami kacang kabe? Dulu itu sini kalau di Jakarta itu banyak orang nanam kacang kabe, tapi sekarang itu sudah jarang. Ada cuma nanam sedikit itu. Kalau dulu banyak hampir 1 hektar, setengah hektar nanam kabe itu. Sekarang sudah sulit. Ya, kenal saya Dila dari Malang aja. Baru 1 tahun. Iya, baru 1 tahun. Kalau buat buncis ya itu prospek pertama itu di orang cateringan. Cateringan itu soalnya kalau beli kan book order gitu banyak ya. Jadi saya punya kesempatan buat menjual itu untuk menjual catering ke tempat catering itu. Di sini banyak catering soalnya. Jadi nembaknya di situ. Kalau nomor 1 cateringnya, nomor 1 catering. Kalau yang kedua itu reseller. Reseller paling buat ibu-ibu yang males beli jauh-jauh kan frozen food gitu ya. Di sini paling juga yang kayak ibu-ibu nggak beli tolong yang buat ini loh mas, biasanya apa? Kadang nikahan butuh cepat gitu, udah beli yang gitu. Nasi goreng sama buat steak. Tapi kalau steak itu biasanya ketambahan sama mix bacon. Jadi itu ada polongnya, ada wortel, ada kacang panjang, kayak gitu, sama jagung. Lumayan, sekali pengambilan itu 3 hari sekali 20 kilo kayak sebulan itu paling 150 sampai 200 kilo. Iya. Masih hijau dalam bentuk frozen. Soalnya kalau yang fresh kembang busukan, jadi dialihkan ke frozen. Saya ngambilnya dari pabrik langsung. Pabrik, terus dia itu impor. Oh boleh dong, boleh harusnya. Harusnya biar lebih harganya lebih terjangkau ya, daripada yang impor kan harusnya mahal ya. Soalnya saya dapat harga itu di kisaran 30 sampai 35 ribu. Itu impor. Mungkin kalau misalnya dari Malang kan bisa harganya lebih affordable nggak sih? Yang lokal gitu ya kan. Iya. Ercis itu dikenal juga dengan kacang polong atau kapri. Komoditi ini banyak digunakan di Indonesia. Polong mudanya digunakan sebagai sayuran, kemudian yang biji muda yang ukuran maksimal itu dijadikan sebagai kacang polong, dan juga biji yang kering digunakan sebagai bahan untuk sayur. Nah, ercis ini penting bagi Indonesia karena yang pertama permintaannya setiap tahun meningkat. Kemudian yang kedua, ercis sendiri mempunyai kandungan nutrisi yang tinggi, terutama kandungan selenium
kemudian Fe dan Zn yang itu akan berguna bagi kesehatan dan daya tahan tubuh, kemudian juga dapat mengatasi stunting. Nah, RCIS itu bisa beradaptasi di Indonesia walaupun sekarang ditanamnya di dataran tinggi. Di Indonesia belum ada varietas RCIS yang dilepas. Hanya satu yang didaftarkan yaitu dari RCIS lokal Brastagi. Sedangkan yang lainnya petani biasanya membeli dari benih-benih secara online dan itu adalah kategorinya impor yang tidak terdaftar sebagai varietas di Indonesia. Untuk kegiatan pemuliaan tanaman di Brawijaya itu sudah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu, yaitu dengan melakukan koleksi RCIS lokal dari seluruh wilayah Indonesia, yaitu diantaranya berasal dari Brastagi, yaitu kota dari Karo, kemudian dari Jawa Barat dari Garut, kemudian dari Jawa Tengah di Semarang. Kemudian juga kita punya koleksi dari Boyolali dan Temanggung. Kemudian kita juga punya koleksi dari daerah Probolinggo di sekitar Bromo dan juga dari daerah Batu. Nah, potensi-potensi lokal ini nantinya diharapkan bisa dirakit menjadi varietas unggul baru yang adaptif untuk wilayah tropis, terutama di dataran menengah. Sehingga nanti produksi RCIS dapat dilakukan tidak di dataran tinggi, namun juga di dataran menengah, dan hasilnya bisa meningkat, yang secara otomatis dapat mengurangi impor. Di Universitas Brawijaya sendiri, dari koleksi-koleksi yang kita punyai, itu kita sudah melakukan seleksi. Di antaranya seleksi RCIS yang toleran terhadap suhu tinggi, kemudian RCIS yang beradaptasi di dataran medium. Kemudian juga ada RCIS yang diseleksi berdasarkan ketahanan terhadap penyakit embun tepung. Nah, ini dari aksesi-aksesi yang terseleksi ini kami melakukan persilangan. Harapannya nanti terjadi rekombinasi genetik yang nantinya akan memunculkan varietas-varietas unggul yang baru, ya, yang beradaptasi di wilayah atau di dataran rendah dengan hasil tinggi dan tahan terhadap penyakit embun tepung. Saat ini kami juga sedang melakukan penelitian tentang bagaimana melakukan percepatan untuk mendapatkan varietas unggul baru melalui kultur anter. Harapannya dengan kultur anter akan cepat menghasilkan galur-galur yang homozigot. Biasanya ya dihasilkan pada generasi F8, namun pada F3 sekarang dengan teknologi kultur anter dan dilakukan double haploid, itu akan mendapatkan galur-galur unggul yang baru yang lebih cepat. Saat ini produk RCIS biasanya dimanfaatkan adalah polong muda, ya, untuk sayur, kemudian kacang polongnya sendiri, ya, untuk yang segar, kemudian juga yang biji tuanya atau biji keringnya. Itu biasanya yang dipasarkan sekarang. Nah, mungkin kedepannya itu bisa dilakukan pengembangan produk. Misalnya RCIS ini dibuat dalam bentuk tepung. Nah, kalau di luar negeri sudah biasa tepungnya adalah sebagai sumber protein yang kualitas tinggi. Atau bisa juga kita mengembangkan dari varietas nanti yang dirakit ini bisa dihasilkan genotip yang edible pod. Artinya si pod itu bisa dikonsumsi baik secara langsung maupun nanti diolah menjadi semacam keripik dari polong. Nah, namun kendalanya adalah kita belum begitu banyak, ya, yang melakukan processing RCIS sampai ke ranah pengolahan tersebut. Kalau di pasar-pasar biasanya RCIS ini hanya dijual sebagai produk polong segar atau kacang polong, ya, atau yang sudah tua, belum dibuat yang lain-lainnya. Kalaupun misalnya ada nanti produknya dibuat dalam bentuk kaleng dan lain-lain, itu di kita adalah merupakan produk impor. Nah, ini adalah peluang bagi kita hilirisasi dari produk RCIS ini, ya, dibuat produk segar sampai nanti olahan
dalam bentuk yang tadi sudah saya sampaikan, bentuk kalengan, ya kalengan dari polong muda, atau nanti dibuat dalam bentuk keripik-keripik, ya keripik-keripik yang diproses di dalam katel vakum, ya atau penggorengan vakum, atau nantinya juga dibuat dalam tepung, dibuat ke dalam bentuk tepung yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk industri-industri olahan makanan lain, misalnya dibuat bahan baku mie, dibuat bahan baku pasta, atau dibuat bahan baku kue. Harapannya dari perakitan-perakitan RCIS yang dilakukan di Universitas Brawijaya ini menghasilkan varietas-varietas unggul yang sesuai dengan preferensi industri, sesuai dengan preferensi konsumen, dan juga sesuai dengan preferensi yang diharapkan oleh petani. Biasanya petani menginginkan hasilnya tinggi dan tahan hama atau tahan penyakit. Nah, dengan demikian nilai jualnya menjadi lebih tinggi. Kemudian bagi industri atau konsumen itu yang sesuai dengan peruntukan agroindustri, nanti disesuaikan apakah nantinya dalam bentuk olahan segar maupun olahan yang untuk bahan baku yang lain. Nah, itu nanti nilai gunanya akan muncul di situ semua.